Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Jumat 10 April 2026. Dalam persidangan, Sugiri Sancoko tampak beberapa kali memandangi wajah dua terdakwa lain dengan ekspresi dingin saat 3 orang JPU KPK membacakan dakwaan kasusnya secara maraton di ruang sidang Cakra kantor PN Tipikor Surabaya pada Jumat siang 10 April 2026. Pembacaan dakwaan itu dimulai oleh JPU Grafik Loserte, lalu dilanjutkan oleh Arjuna dan Budi. Sugiri tampak sesekali menoleh ke kiri memandangi deretan para JPU. Namun tak lama setelah itu, kepalanya kembali memandang lurus ke arah majelis hakim yang diketuai Imade Yuliada dan kembali menyimak pembacaan dakwaan. Dakwaan terhadap Sugiri Sancoko dibacakan pertama kali, sebelum berlanjut pada pembacaan dakwaan Dr. Yunus Mahatma, ex-direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, lalu terakhir dakwaan Agus Pramono, Sekda Ponorogo nonaktif yang dibacakan. Ternyata terdapat 3 klaster dakwaan Sugiri Sancoko, yakni kasus suap pengurusan jabatan, lalu suap proyek pekerjaan perbaikan paviliun gedung rawat inap di RSUD Dr. Harjono Ponorogo, serta gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo. Pada klaster dakwaan pertama, Sancoko terlibat praktik jual beli jabatan karena melancarkan Yunus untuk tetap menjabat sebagai Dirut RSUD Dr. Harjono Ponorogo selama kurun waktu tertentu. Asalkan Yunus memberikan sejumlah uang agar dapat dipakai Sugiri Sancoko melunasi hutang-hutangnya sekitar 2 miliar rupiah. Namun Yunus cuma bisa memberikan uang sekitar 1,5 miliar rupiah. Bahwa perbuatan dari ketiga terdakwa saling berkaitan satu dengan yang lain. Demikian kalau itu. Lalu dua garis miring 534 garis miring 212 garis miring 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang pengangkatan dalam jabatan dan berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Ponorogo 405.25 garis 2025 tanggal 7 November 2025 tentang pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo serta secara ex officio menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan Baperjakat Kabupaten Ponorogo Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2025 berdasarkan terdakwa menunjuk Agus Pramono sebagai Ketua Panitia Seleksi Pansel dan Minarko Adi Cahyano sebagai anggota Badan Pemilihan Direktur RSUD Dr. Haryono Ponorogo dengan hasil akhir seleksi. pada hari ini kami penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa, yaitu Pak Sugiri Sancoko selaku Bupati, kemudian Pak Yunus Mahatma selaku Direktur Pemerintahan Daerah di Ponorogo. Yang ketiga adalah Pak Agus Pramono selaku Sekda Kabupaten Ponorogo. Ketiganya secara umum kami dakwa terkait dengan terlibat tindak pidana korupsi yaitu suap menyuap terhadap 2 peristiwa pidana, yaitu suap menyuap terhadap jabatan Yunus selaku Direktur Rumah Sakit untuk dapat dipertahankan dan diperpanjang, kemudian suap terhadap plottingan pekerjaan pavilion di Rumah Sakit Umum Daerah yang dilakukan oleh Sugiono, yaitu suap atas pekerjaan barang dan jasa
di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah, dengan terdakwa yang sudah diputus beberapa hari yang lalu ya, swastanya yaitu Pak Sucipto. Jadi rangkaian sidang hari ini adalah seluruh rangkaian kegiatan OTT tanggal 7 November ya, kalau nggak salah 2025 yang lalu, yang menetapkan 4 orang tersangka. 1 orang tersangka terdakwa sudah selesai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya per hari Selasa tanggal 7 April 2026 dengan putusan terbukti melakukan tindak pidana suap kepada Bupati dengan nilai suap kurang lebih 1,1 miliar dengan pidana penjara selama 2 tahun. Atas putusan itu, JPU maupun terdakwa masih melakukan langkah pikir-pikir ya terhadap itu. Dari 4 orang tersangka itu, 1 sudah diputus, 3-nya baru hari ini bisa kita dudukkan sebagai terdakwa karena posisi selain sebagai pemberi suap, yaitu selaku penerima suap juga. Saya kira itu hari ini. Bisa dirinci untuk pasal dari 3 klaster dakwaan tadi, pasal pertama untuk suap jual beli pejabat, gratifikasi. Secara umum, untuk Pak Sugiri Sancoko itu didakwa 3 peristiwa. Peristiwa pertama adalah suap karena mempertahankan jabatan dalam konteks jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo. Yang kedua adalah suap penerimaan atas pekerjaan fisik di Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo, 2 peristiwa ya, suap jabatan dan suap barang dan jasa. Yang ketiga adalah penerimaan gratifikasi kurang lebih 5,5 miliar yang sudah dilaporkan ke KPK. Kira-kira itu. Nah, peristiwa yang mengikat Pak Yunus adalah menerima suap untuk kepentingan Sucipto dan dia memberi suap kepada Pak Sugiri dalam konteks mempertahankan dan memperpanjang jabatan. Sementara Pak Agus Pramono adalah orang yang turut serta menerima suap dari Yunus dan Sucipto untuk kepentingannya Pak Sugiri Sancoko. Saya kira itu teman-teman sekalian, kunci ya. Pasal yang didakwakan adalah pasal 12A dan 12B kecil dan gratifikasi 12B untuk Pak Sugiri Sancoko, Pak Yunus pasal 5 ayat 1 huruf A sebagai penyuap dan penerima suap untuk Sucipto 12A bersama-sama dengan Sugiri Sancoko. Yang terakhir adalah 12B dalam konteks gratifikasi Pak Yunus Sancoko. Yang ketiga, Pak Agus Pramono bersama-sama dengan keduanya menerima suap untuk kepentingan Pak Yunus dan Sucipto. Itu teman-teman, saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih. Berapa? Sangoko. Oke. Itu siapa? Beda orang. Pak Heru Sangoko adalah saksi yang nanti akan kami hadirkan kaitannya dengan pusaran suap ini. Soal perbuatan aktifnya, soal kemudian narasi yang nanti akan diungkapkan JPU bersama bukti, nanti sama-sama kita tunggu teman-teman. Yang pasti orang ini adalah orang yang berada di pusaran korupsi suap pengadaan barang jasa di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Soal nanti berbuat seperti apa, mari sama-sama kita belum berarti dilakukan penuntutan. Nanti sama-sama kita nantikan kehadiran saksi itu di pengadilan ini. Saya kira itu. Ya, jadi saya melihat tadi dari agenda persidangan pembacaan dakwaan beberapa hal yang perlu kita sikapi dalam persepsi yang memang itu adalah hak bagi terdakwa yang diberikan oleh undang-undang. Apa Pak yang menjadi Salah keberatan? satunya ya materinya di samping tadi kita melihat ada uraian yang tumpang tindih antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya. Terutama ketika itu dirumuskan dalam pasal dakwaan 12 A kecil, 12 B kecil, dan 12 B besar. 12 A kecil, 12 B kecil itu nggak bisa dijadikan satu dengan 12 B besar. Perbedaannya apa Pak? Ya kalau 12 A kecil, 12 B kecil kan tentang suap. Sementara 12 B besar kan tentang gratifikasi. Itu kan lain, suap dan gratifikasi. Ini salah satu. Nanti kita Harusnya terpisah. Ya, secara normatif harus terpisah. Tapi kan tadi di dakwaan ketiga Pak yang gratifikasinya. Ya, dakwaan ketiga, tapi di dakwaan apa kan ada 2 dakwaan. Dakwaan pertama terdiri dari 1-2, dakwaan kedua terdiri 1-2-3. Nah, di dakwaan kedua ini kan 1-2-3 ini kan ada tumpang tindih beberapa pasalnya tadi. Harusnya dipisahkan untuk gratifikasi ya khusus Iya, gratifikasi. Hanya itu Pak. Ya adalah ada yang lain besok nanti saya kasih. Untuk nominal gratifikasi yang diterima. Iya, di gratifikasi itu semakin tidak jelas. Iya toh. Coba menerima pada tanggal sekian dari A sekian rupiah. Itu apa uraian perbuatannya di mana? Jadi asal-asalan. Padahal di dalam dakwaan itu harus menguraikan perbuatan pidananya agar dakwaan itu bisa dianggap cermat kan.